Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tutorial menggambar grayscale di Photoshop. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faton Yusuf Dwitama, NIM F14 2021 00066. Saya berprofesi sebagai digital artist. Jadi medianya menggunakan komputer gitu, menggambar di komputer menggunakan software bernama Photoshop. Oke. Ini nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Pertama, blok background pakai warna grey. Ini kita blok di canvas Photoshop ya. Canvas Photoshop. Kita blok backgroundnya pakai warna grey. Tujuannya pakai warna grey itu untuk biar nggak silau aja. Kalau warna putih kan silau banget ya, gambar di kanvas warna putih. Jadi gambar di warna yang kanvas yang agak gelap gini tujuannya untuk biar matanya nggak cepet lelah gitu lah. Biar nggak cepet lelah. Jadi bisa enjoy gitu kalau warna grey. Oke, kita buat lingkaran seperti ini. Ini kan beda kayak tadi, ini nggak ada dimensinya, nggak ada formnya, nggak ada bentuknya kayak sebuah bola gitu, nggak ada volumenya. Saya akan buat ini menjadi bervolume dan membentuk sebuah bola. Jadi pertama kita tentukan terminatornya. Terminator itu kayak sebuah form, titik-titik bantuan gitu untuk membuat sebuah form. Titik-titik gini. Oke, lanjut. Setelah itu, kita tentukan komposisinya. Jadi, ada light dan shadow. Nanti cahayanya datang dari mana gitu. Cahayanya datang dari mana, kita tentukan. Dan konsepnya gitu, kayak seperti ini. Ini ada dua kubu. Jadi, nanti tiap kubu ini akan diisi oleh perannya masing-masing. Ada peran cahaya dan ada peran bayangan, shadow. Jadi dua kubu itu mempunyai peran masing-masing ya. Oke, pertama kita fokuskan ke light dulu, ke cahaya. Pertama buat center light gitu. Kayak cahaya center gitu, center light, cahaya yang berada di tengah-tengah gitu. Jadi value-nya itu berada di tengah-tengah. Tone-nya berada di tengah-tengah. Dan juga kita buat cast shadow-nya. Cast shadow itu bisa dibilang lemparan bayangan objek. Jadi ini kan bola. Ini kan bola. Jadi lemparannya akan berbentuk sebuah oval. Jadi kayak distorsi lonjong gitu, agak lonjong objeknya. Cast shadow-nya agak lonjong dari objek aslinya. Oke, lanjut. Setelah itu kita buat half tone-nya. Half tone itu berada di antara light dan shadow. Jadi berada di tengah-tengah ini. Tone-nya berada di tengah-tengah. Tempatnya di tengah-tengah terminator ini. Tengahnya di tengah-tengah terminator ini. Jadi half tone itu yang membatasi cahaya sama shadow. Sama bayangan. Light sama shadow.
Setelah itu kita buat lost shadow di akhir cast shadow-nya di sini. Jadi kayak di ujung bayangan itu ada kayak kayak transisi samar-samar gitu, kayak bayangan yang hilang gitu. Oke, lanjut. Setelah itu kita buat center shadow-nya. Center shadow-nya nanti mengikuti garis terminator ini ya. Center shadow-nya mengikuti garis terminator ini. Dan kita buat occlusion shadow. Occlusion shadow itu bayangan yang paling gelap, kayak daerah yang tidak terkena cahaya, kayak daerah yang ngeblok cahaya gitu. Jadi benar-benar gelap, tidak terpapar cahaya sama sekali, jadi gelap gulita gitu. Jadi karena tidak terpapar cahaya sama sekali, akhirnya tonenya gelap sekali, warnanya gelap sekali. Biasanya berada di cepitan-cepitan gitu, kayak sela-sela objek yang benar-benar ngeblok cahaya. Setelah itu kita buat bone shadow, kayak pantulan cahaya gitu, pantulan cahaya yang berada di bayangan ya. Pantulan cahaya yang berada di bayangan ini namanya bone shadow. Kan cahaya sifatnya memantul gitu dah, memantul, cahaya memantul dan membentuk pantulan cahaya di sini. Dan itu dinamakan bone shadow. Setelah itu kasih highlight kayak inti cahaya di sini. Itu warnanya paling terang. Warnanya paling terang, putih biasanya paling terang. Bentuknya ya titik gitu di sini. Jadi itu mendadak apa ya? Kayak cahayanya datang dari sini lah. Mengibaratkan ya, cahayanya datang dari sini. Terus kita kasih juga core shadow. Core shadow itu setelah center shadow ya. Jadi tempatnya di sini. Ini beda dengan ambient occlusion atau occlusion shadow. Masih terpapar cahaya ini, masih terpapar cahaya. Beda sama ini tidak terpapar cahaya sama sekali. Tapi ini bayangan yang tidak terpapar cahaya, tidak terpapar cahaya ini. Ini tapi berada di luar, sedangkan ini di sela-sela. Ini berada di luar, core shadow, berada di lingkup luar gini. Jadi masih terkena pantulan-pantulan cahaya sehingga warnanya tidak terlalu gelap seperti ambient occlusion. Oke. Setelah itu kita blend semua pakai airbrush. Jadi untuk blending itu kita harus menggunakan brush yang smooth banget. Berarti untuk bisa menghasilkan kesan smooth gitu, opacity-nya harus rendah. Jadi ini menggunakan opacity 20% ya. Dan goresnya harus pelan-pelan. Soalnya biar halus gitu. Ini sebelum di blend. Sebelum di blend kan benar-benar kotor gitu dan nggak menyatu sama sekali, nggak halus sama sekali. Ini kasar banget, kasar banget. Dan terakhir kita tambahkan finishingnya dengan kita kasih efek gitu. Pertama kita buat layer di atas layer grayscale ini dan rubah layer efeknya di mode overlay.
opacity-nya turunkan ke 74%. Terus di sini kita kasih warna putih, brush dengan opacity rendah. Soalnya biar halus gitu. Jadi ini kan ada kubu light sama shadow. Nanti di kubu light ini cahaya akan diisi oleh warna putih cahaya ini, efek cahaya gini. Dan di kubu shadow, bayangan akan diisi oleh warna hitam dengan opacity rendah agar hasilnya smooth. Jadi diisi gitu. Dan hasilnya seperti ini. Akan terlihat lebih realistik lagi. Oke, ini hasil akhirnya seperti ini ya. Dan hasil akhirnya realistik gini ya. Jadi ini udah menerapkan prinsip-prinsip kayak arah cahayanya datang dari mana dan prinsip-prinsip lain. Dan hasilnya akan menjadi realistik ini. Ini dari lingkaran yang tidak ada volumenya tadi, yang flat tadi, tidak ada volumenya, yang kesannya datar, tidak diisi volume, tidak diisi dimensi, tidak diisi apapun. Setelah diisi akan menjadi seperti ini. Jadi akan terlihat realistik. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.